organisasi, lebih ke kita akan bahas terkait dengan advokasi dan kemitraan. Nah, suasana ini juga bisa. Ini advokasi ini untuk membuat kebijakan, kita hanya membutuhkan dukungan dari stakeholder, ya. Kemudian sosialisasi itu ke masyarakat itu meningkatkan pemahaman. eh, Nanti kemudian pemberdayaan itu merubah perilaku, itu lebih ke arah kemandirian. Kemudian mobilisasi masyarakat umum yang jadi sasaran itu butuh eh, gerakan masyarakat untuk perubahan perilaku. Ini sedikit saya jelaskan untuk pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu proses menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mengenali, memelihara, dan melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat ini biasanya kita menjelaskan dulu ke masyarakat apa sih masalahnya. Kemudian mereka disuruh mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dan sampai ke upaya mengatasinya. Peran kita di sini untuk ini pendampingi, lebih ke pendampingan kalau pemberdayaan. Kemudian karena pemberdayaan itu kita tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau penyuluhan atau edukasi itu kan kita hanya satu satu arah ya, memberikan saja informasi. Ya setelah itu ya terserah mau dipahami atau enggak gitu. Tetapi kalau sampai ke tingkat pemberdayaan, saya itu sampai agar masyarakat itu mandiri, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Eh, Perlu kelanggengan atau selain pendampingan perlu menjaga kelanggengan atau menjaga mood atau motivasi dari eh, komponen pemberdayaan itu dapat melakukan dengan sukarela gitu. Ya. Kemudian unsur-unsur pemberdayaan ini ya, unsur-unsur pemberdayaan di sini eh, ada motivasi yang tumbuh dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat sendiri tidak mempunyai motivasi untuk eh, berubah, dia tidak akan terjadi pemberdayaan tersebut. Kemudian adanya komunikasi, ada media yang kita gunakan, kemudian perlu kerjasama dengan pihak lain, kemudian eh, mobilisasi masyarakat itu kita dampingi dari awal sampai akhir, bahkan sampai keberlanjutan program tersebut. Di sini sangat diperlukan ciri dari pemberdayaan adalah adanya tokoh, adanya organisasi, community leader, community organization. Kemudian yang paling penting adalah adanya pendanaan, ya. Kemudian ada material atau sumber daya yang ada di masyarakat yang bisa diberdayakan. Kemudian ada eh, pengetahuan, masyarakat eh, mengetahui apa itu masalah yang harus diselesaikan. Kemudian ada teknologi yang atau community teknologi yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, sampai di sini sebelum kita ke advokasi dan kemitraan, ada yang bisa didiskusikan dari teman-teman yang ditanyakan. Sudah paham belum?
Gimana? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Kemudian sekarang nih ya kita ke advokasi. Advokasi itu arahnya ini coba di ini ya diperhatikan arah panahnya. Bahwa kalau advokasi itu kalau sosialisasi itu kan arahnya ke bawah. Pemberdayaan kita merangkul masyarakat. Kemudian kalau advokasi itu lebih ke atas. Kita upaya yang sistematik untuk mempengaruhi kebijakan program, opini yang mendukung kebijakan program serta opini yang mendukung terjadinya peningkatan status gizi. Ini advokasi itu lebih ke pendekatan komunikasi, negosiasi, dan mobilisasi dukungan dari pemangku kepentingan atau stakeholder. Ya, jadi tujuan advokasi di sini adalah meningkatkan komitmen pemangku kepentingan. Jadi advokasi itu untuk membantu eh, komitmen atau komitmen pemangku kepemimpinan kepentingan terkait dengan isu gizi gitu ya. Seperti ini ada yang kemudian mendapat dukungan kebijakan, anggaran serta sumber daya dengan adanya advokasi. Kita bisa lain kebijakan atau komitmen, kita dapat komitmen, dukungan kebijakan, adanya anggaran dan sumber daya ini, sumber daya untuk intervensi yang akan mempengaruhi perubahan sikap perilaku. Jadi kalau misalnya kita persepsi kalau misalnya pemangku pemerintahan atau pemerintah daerah yang barusan dilantik atau yang baru, kira-kira mereka sudah paham gizi belum kira-kira? Berarti kan perlu dilakukan advokasi ya, walaupun mereka mungkin punya staf ahli atau apa, tetapi kita membutuhkan komitmen dari mereka atau para pejabat itu untuk ini ya, untuk memberikan dukungan, sebenarnya memberikan dukungan bahwa mengatasi permasalahan gizi dan kesehatan itu diperlukan untuk dampaknya ke depan itu apa. Kita itu dalam advokasi harus jelas ya. Ruang lingkup advokasi di sini perlu pengembangan kepemimpinan. Jadi tidak semua orang bisa advokasi. Jadi kayak kita demo karena tidak diberikan bantuan sembako gitu nggak bisa, itu bukan advokasi, tetapi advokasi itu lebih ke arah pendekatan yang ilmiah dengan dasar-dasar yang kuat agar kita bisa melakukan lobby-lobby politik itu karena kalau kita ngomong masalah gizi hanya secara teori dan terkait dengan bantuan atau program saja saat ini kayaknya kita masih perlu mendekati atau beradvokasi terkait dengan pemangku kebijakan ya. Kita kenal pemerintah itu ada legislatif, ada eksekutif ya kan. Jadi kalau kita hanya ingin memperbaiki masalah gizi perlu juga kita perlu lobby politik juga ya. Lobby politik kemudian dukungan dari itu ya. Karena sasaran advokasi itu kita harus memberikan kejelasan kemanfaatannya. Kita berusaha menjadi partner dan mitra bagi beliau untuk yang kita advokasi. Jadi tidak menyalahkan mereka, jadi kita berpartner. Kemudian siapa yang advokasi, yaitu yang orang yang memegang kebijakan. Kemudian orang yang melakukan advokasi atau adversaries ini harus yang benar-benar dia secara teori atau secara akademik menguasai apa itu materinya, secara lapangan, teknis di lapangan harus dikuasai. Jadi
Kalau kita advokasi kan berarti dengan orang yang lebih lebih dia secara kedudukan lebih tinggi daripada kita. Jadi kita harus punya alasan-alasan kuat kenapa itu perlu dilakukan perbaikan atau intervensi dan sebagainya. Kemudian advokasi itu kita bisa kok tidak secara tidak harus dari kepada legislatif atau eksekutif, kepada melalui media sosial atau influencer itu bisa. Ini kita bisa menggandeng influen atau selegram atau apa lokal untuk menyebarkan informasi itu bisa. Kemudian advokasi ke kepala desa dan seterusnya, misalnya permintaan mengalokasikan anggaran dana, perbaikan sanitasi. Jadi di sini kalau sudah advokasi kita